Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang akan mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada malam kedua atau hari kedua ya di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang sudah kita dapatkan dan memberkahi umur yang sudah kita pakai. Dan kalau masih diberi kita oleh Allah umur entah beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan kita isi dengan amal ibadah, amal soleh, sehingga usia itu betul-betul berharga, bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah Nabi yang kita cintai, kita sayangi, kita taati, dan Nabi yang kita harapkan, yaitu pertolongannya nanti di yaumil akhir, pada saat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat ya kecuali Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur karena kita sudah pindah dari tahun 1447, sekarang sudah berada pada tahun 1448. Ya Bu, ya Hijriyah. Oleh karena itu, yang akan kita sampaikan pada malam ini adalah berkaitan dengan masalah hijrah atau tahun baru. Ayat yang kita bacakan dalam surat Al-Baqarah 218 tadi menjadi dasar bagi kita. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka hijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka kalau tiga itu kita lakukan, iman, kemudian hijrah, kemudian berjuang di jalan Allah, maka kata Allah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Ya Bu ya, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, pemberian Allah, itu yang dikatakan rahmat. Dan rahmat itu bisa juga artinya adalah surga. Jadi surga itu
ya disebut dengan rahmat. Jadi kita Pak Bu masuk surga bukan karena amal kita semata-mata. Kalau amal wa eko dan wa panggakan ya, lalu mengalih dengan kasih sayang Allah, dengan pemberian Allah, dengan nikmat Allah, maka yang akan memasukkan kita, kata Nabi kita itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah itu. Satu saja nikmat Allah yang kita hitung itu tidak sebanding dengan amal ibadah kita. Ya, jadi untuk bisa kita masuk surga adalah belas kasihan Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat kasih sayang Allah, dapat belas kasihan Allah itu? Itulah dengan amal soleh. Tanpa amal soleh tidak akan dapat kasih sayang Allah itu. Tapi bukan amal soleh semata yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan amal soleh saja yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi apa? Nah, itulah rahmat Allah. Nah, maka rahmat Allah itu di dalam ayat ini 3 kuncinya. Pertama, beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, rukun iman itulah. Yang kedua, apalagi tidak hanya sekedar beriman, hijrah. Apa itu hijrah? Ya berpindah, berubah. Dan yang ketiga, jihad. Apa itu jihad? Berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan, mengamalkan perintah Allah itu. Harus dengan jihad, harus dengan kesungguhan. Ya, kalau maleh-malehnya tidak akan bisa. Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita berada pada tanggal 2 Muharram, ya, yang disebut dengan tahun baru. Maka mungkin sudah banyak pembahasan kaji-kaji yang disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelum, ya, tapi mungkin tidak apa-apa kita ulang Bapak dan Ibu. Sebenarnya apa hikmah dari datangnya tahun baru setiap tahun? Inilah tahun kita umat Islam sesungguhnya. Ya, milik umat Islam ini adalah ini. Ya, Muharram, Safar sampai seterusnya. Januari, Februari itu orang sebelah yang punya itu. Ya, karena selisih hari Pak Bu antara Masehi dengan Hijrah itu 11 hari Pak. Lebih simpel, lebih pendek, ya, tahun Hijriah. Jadi apa sebenarnya pesan, apa sebenarnya hikmah yang akan kita pakai, yang kita terapkan dalam kehidupan kita setiap berganti tahun ini? Memang masih kalah Pak Bu, ya, peringatan, perayaan, ya, kalau tahun Masehi dengan tahun Hijrah ini masih kalah itu. Tapi tidak apa-apa. Penting kita ingatkan terus umat ini. Kita dakwahkan terus. Wahai umat Islam, tahun kita adalah tahun Hijriah. Itu yang akan kita agungkan, itu yang akan kita pakai. Ya. Nah, lalu apa hikmahnya Bapak Ibu? Yang pertama, agar kita bersyukur, mensyukuri nikmat umur yang ada diberikan oleh Allah kepada kita, Pak. Jadi kita bersyukur. Syukur itu apa namanya? Berterima kasih. Syukur itu artinya apa namanya? Kita manfaatkan nikmat itu. Itu arti syukur. Kita masih bisa Bapak Ibu, masih hadir, masih hidup di tahun 1448 Hijriah ini. Sementara masih sudah banyak saudara kita, tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Apa yang bisa mereka buat sekarang Pak dalam bahasa itu? Tidak ada.
Kok banyak dosa, dah bisa minta ampun dalam kubur doh. Kok kurang amal ibadah, dah bisa minta tambah. Ya, dulu semasa di dunia lalai, sholat wajib lalai, infak lalai. Kini ingin ya sholat, ingin berjemaah. Karena di dalam hadis kata Pak, orang-orang di alam barzah, alam kubur itu mereka melihat Pak apa yang dikerjakan oleh orang dunia ini. Dilihat itu. Tapi ingin kembali tidak bisa karena dibatas. Ada pembatas namanya barzah. Barzah itu adalah kalau kita di dunia gini Pak, di sebalik kok orang di alam kubur barzah dibatas oleh ya kaca tembus pandang. Ini nampak orang berbuat dosa di dunia, nampak oleh orang kubur. Orang sholat, orang zikir, berjemaah, sholat tahajud, nampak. Nah itu yang membuat hati mereka itu apa namanya? Merintih, sedih. Tapi apa tidak dikata? Mau pulang tidak bisa lagi. Di dunia dulu lalai. Nah, oleh karena itu kita bersyukur Pak Bu. Kan Bapak cerita sekata Ibu. Saya kemarin alhamdulillah dikasih amanah jadi khatib khutbah Arafah Pak Ji. Alhamdulillah itu nikmat yang paling besar bagi saya itu Bapak. Jadi ditunjuk Ustaz Khatib ya, alhamdulillah insya Allah siap oleh ketua kloter, oleh pembimbing ibadah. Nah, dalam satu tenda, satu kloter gitu. Ya. Apa yang kita sampaikan? Ini Pak Bu, saya sampaikan para haji dan hajah, bersyukurlah Bapak dan Ibu dari sekian, dari 2 miliar umat Islam di Arafah ini ada sekitar 2 juta orang yang wukuf di Arafah ini. Alhamdulillah. Ini maaf Bapak Ibu Bunda, kita yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di Arafah ini hanya 6 jam. Saya bilang itu hanya 6 jam, mulai tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Tapi tidak semua orang bisa hadir di sini. Untuk bisa hadir di padang Arafah ini 14 tahun lamanya menunggu. Kalau Bapak Ibu saya bilang itu ingin lagi ke sini, nunggu 18 tahun dulu mendaftar, kemudian tunggu pula 28 tahun. Berarti berapa tuh? Segitu baru bisa. Maka saya bilang jangan lalaikan, jangan sia-siakan waktu 6 jam ini. HP matikan, saya bilang dalam khutbah gitu. Gunakan waktu hanya untuk minta ampun pada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Saudara kita di Indonesia, mereka berdoa di waktu Arafah. Tapi kita ya waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Alhamdulillah Pak Ibu, setelah sholat ya zuhur, asar jamaah, pasar, saya lihat kebetulan saya tempat duduk saya paling belakang Pak Haji. Saya lihat Pak Bu, memang orang khusyuk Pak Haji. Tidak ada yang menape. Sebelumnya memang banyak menape. Yang mau talak mana 6 jamnya. 6 jam berdoa di Arafah itu setara dengan itu 3 tahun berdoa. 6 jam. Nah, kemudian Pak Bunda setelah hari tasrik kami pulang ke hotel, 10 hari lagi mau pulang. Saya ingatkan juga kepada jemaah. Ya, saya kirim SMS. Nah, saya lihat sudah ada yang enggak mulai lalai itu. Kok sholat di hotel saja. Ya. Nah, agak jarang pergi ke Masjidil Haram. Jarak memang 1 kilo, tapi ada mobil salawat gratis. Kan? Tapi udah mulai enggak lalai. Bisa lihat kan? Nah, lalu mau kirim SMS Pak Haji. Di WA kan itu.
Bapak Ibu, waktu kita ada 10 hari lagi di sini. Ya, Bapak Ibu, saudara kita di Indonesia untuk bisa datang ke sini itu 10 hari itu mereka bayar 36 juta. Ya. Saya akan membawa jemaah, saya bilang, untuk bisa sholat sunat, berdoa, sholat jenazah, sholat berjemaah, itu harus bayar 36 juta Pak Bu. Ini kita sudah di hotel, hanya datang jarak tempuh 11 kilo saja ya. Kabarnya setelah membaca SMS saya tuh, Bu, ada jemaah tuh kabarnya yang Tabang Ambu sekali itu. Tabang Ambu ya. Serang lalu bawa langsung pergi ke Masjidil Haram sekalian. Emang harus begitu kan? Ya. Karena orang kalau di sana kan tiap waktu sholat berjemaah sampai ada bonusnya Pak Ibu. Habis sholat wajib itu kita dikasih bonus sholat jenazah. Kan betul Bu? Sholat jenazah tiap waktu Bu. Orang mati sana tiap waktu. Ya, iya Pak Ji. Tiap waktu orang mati sana. Makanya tiap waktu habis sholat 5 waktu itu ada saja sholat jenazah. Ya. Apa fadilahnya? Fadilahnya mana itu Bu? Orang yang sholat jenazah itu satu kali dia sholat jenazah maka diberi oleh Allah pahala 1 kirat. 1 kirat itu sagadang sepanjang Bukit Uhud. Nah, bagi ibu bapak yang sudah pernah haji umrah, terbayang itu. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilo. Segitulah ya gadang pahala setiap orang yang sholat jenazah. Kalau sholat jenazah pai puluh ke kuburan 2 kirat, berarti 2 Bukit Uhud. Orang di Indonesia untuk bisa ikut sholat jenazah dapat 1 kirat itu bayar 36 juta Bapak Ibu, saya bilang. Jadi begitu juga Pak Bu kita ini. Ya, bersyukur kita dengan pergantian tahun, ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian kita gunakan nikmat umur ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, umur kita terbatas. Umat-umat dulu umurnya banyak panjang. Ada yang 1000 tahun, ada 800 tahun, ada yang 500 tahun. Kalau kita enggak, ya, akmaru ummati kata Nabi adalah baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini paling panjang adalah antara 60-70. Kalau Bapak Ibu umur sekarang 60, itu kata orang ahli kesehatan sepertiga itu umur kita habis untuk tidur. Nah, coba 20 tahun berarti itu. 20 tahun itu untuk lalu habis itu. Nah, syukur-syukur kalau tidur itu pakai ada perannya, doa dulu, zikir dulu. Tapi kalau enggak, baru sampai di tempat tidur langsung tidur. Enggak berudu, enggak berdoa, enggak zikir gitu. Nah, 20 tahun tinggal 40. 40 apa? Potong pula masa toleransi dari Allah. Sekitar 10 tahun atau 15 tahun tanpa dosa, tanpa pahala. Nah, berarti kan 25 tinggal lagi. Nah, 25 itu yang kita beramal. Nah, 25 tahun itu apa kita tidak main-main, tidak duduk-duduk, tidak kesana kemari gitu. Jangan-jangan 25 itu tinggal mungkin hanya 15 tahun itulah Pak Bu yang kita beramal. Jangan-jangan 15 tahun itu ini bukan menakut-nakuti. Jangan-jangan 15 tahun itu ada pula unsurnya di sana, penyakit-penyakit ibadah tadi. Ada rianya, ada hasadnya, ada sombongnya.
Ya, karena orang bapak ibu kadang-kadang kalau sudah banyak amal yang harus waspada lah penyakit sombong. Makanya kata ulama kita, orang yang banyak dosa tetapi dia takut dengan dosanya itu, lalu dia minta ampun kepada Allah, lebih baik dari orang yang pahalanya, ibadahnya banyak tapi dia sombong. Makanya Pak Bu, kita bersyukur Pak, masih hidup kita. Nah, berapa tahun kita akan hidup, itu ilmunya Allah. Nah, seandainya besok kita masih hidup melihat alam ini, melihat matahari, nah ya gunakan apa? Untuk ibadah. Di samping kita juga bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, seandainya kita dikasih oleh Allah hidup sebulan, nah inilah yang akan kita manfaatkan. Jadi ya perpindahan tahun baru ini membuat kita lebih bersyukur. Ya, kenapa kata Allah, lain sakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan kutambah. Tapi walain kafartum, kalau kamu kufur umur, ya, maka akan azab Allah lah yang akan pedih. Ya. Kalau udah kembali ke hadirat Allah, kemana kita dulu? Di alam kubur. Di alam kubur berapa lamanya? Bisa jadi lebih lama umur kita di kubur daripada di dunia ini. Ya, ada orang Pak Bu, seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i, umurnya hanya 45 tahun, tapi dia sudah di alam kubur itu 1200 tahun. Tapi siapa dulu Imam Syafi'inya? Seorang ulama yang banyak meninggalkan murid-murid, meninggalkan buku-buku, kitab-kitabnya masih dipelajari sampai saat ini. Ya. Tapi kalau kita, nah, apa yang kita tinggalkan? Itulah makanya ya perbanyak syukur dengan menggunakan nikmat umur ini. Ya. Kalau udah di dalam kubur tadi kita tidak bisa lagi, bisa apa-apa. Kecuali ada 3. Syukur-syukur kalau 3 ini ya dilakukan. Apabila mati anak cucu Adam, putus semua amal ibadahnya. Ya, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa sedekah, tidak bisa datang ke masjid, sholat berjamaah, tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa Al-Quran, tidak bisa ziarah. Jadi apa? 3. Pertama, sedekatin jariyah. Dan sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah itu? Artinya sedekah dalam bentuk harta yang sedekah itu masih dimanfaatkan oleh orang sepeninggal kita. Nah, itu ngalir pahalanya Pak. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan dulu di dunia, maka dipakai oleh orang ilmu itu, nah, maka pahalanya ngalir. Di kampung Ambo Pak Bunda, orang membaik karak kaliang, engkau salapan, ya kan? Namanya karak kaliang, tapi warnanya kuning. Nah, lalu rupanya disalin ilmu itu oleh orang. Pandai pula orang lain membuat karak kaliang tadi, karena dibocorkan resepnya. Lalu heboh orang sekampung Pak Ji. Mangga dibocor-bocorkan, mangga dia-giagiakan ilmu itu ke orang. Ya, beko mati ekonomi wak di Sungai Jaya kok. Tapi alhamdulillah sampai saat ini orang kampung Ambo masih hidup dengan usaha karak kaliang tadi itu. Nah, apa? Walaupun orang lain, daerah lain sudah pandai, ya, tapi apa? Yang rezeki orang Sungai Jaya tidak pernah kurang. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kini Bapak Ibu di YouTube itu kan apa saja ilmu memasak segala macam sudah di-share, dibagi. Nah, orang sadar Pak, bahwa ilmu itu semakin diberikan semakin bermanfaat. Beda dengan
Uang harta kalau kita pegang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ilmu diamalkan oleh orang lain, ilmu memasak, ilmu tukang, apalagi ilmu agama ini Pak. Awal salah Bapak Ibu enggak pandai mengaji baca Al-Quran, Bu. Ada guru dulu, Bu? Ada guru enggak? Di mana Ibu belajar dulu? Di surau kan enggak itu? Masih karena enggak kini siapa guru itu? Apa atau ibu gurunya? Ibu enggak itu. Ambo setakana. Guru ngaji ambo itu imbonya ete-ete. Ya kan? Tapi yang dihadapi 60 orang tuh kami itu. 60 orang. Nyolah lo ayam tuh. Tapi salah kaji tahu ya. Kami ndak adonan heboh. 60 orang tuh nyolah dua di tengah itu. Bantuan untuk kucing di bawah on apa? Lidi itu. Dua. Dulu mengaji itu. Jadi itu ilmu yang merapat. Diajarnya ambo ajarkan pula ilmu itu. Murid ambo ajarkan pula itu. Begitu ya ibu seluruhnya. Yang ketiga Pak, ini awaladin soleh ya mulai. Anak yang soleh yang bisa mendoakannya. Kalau tidak ada yang tiga itu gimana? Pitih tidak ada, ilmu tidak ada, kemudian anak tidak ada, mana? Maka Pak, itulah yang kita kejar dengan ini. Baca Al-Quran, sholat malam, datang ke masjid, dengarkan pengajian, dan segala macam itu. Tapi itu apa? Mati Pak, habis pula pahala. Tapi yang tiga tadi Pak, mengalir terus. Nah, jadi begitu cara kita hidup nih Bapak Ibu, ya, mensyukuri tadi itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari tahun baru ini adalah jadikanlah ini menjadi momentum, atau momentum itu saat bagi kita untuk muhasabah, yaitu mengintrospeksi atau introspeksi untuk menghitung-hitung, memilah-milah, menjumlahkan mana yang lebih banyak saat ini, pahala yang kita lakukan atau dosa itu. Sudah dikasih kita oleh Allah, mungkin umur Bapak Ibu ada yang 40, 50, 60. Itu perlu kita kaji ulang Pak. Ya, kita ingat-ingat. Tadi kan umur 60 potong 20 tahun untuk lalu. Kemudian potong puluh 15 tahun untuk masuk toleransi balik berakal. Nah, pada tinggal tadi 25 ada. Yang 25 itu yang akan kita kali-kalikan Pak. Yang 25 tahun itu yang kita ingat-ingat. Memori kita masih sadar itu. Ya, 25 tahun yang lalu saya dikasih oleh Allah. Sudah apa yang saya lakukan? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai yang beriman, hendaklah setiap diri itu melihat apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Maksudnya Pak, kita setelah ini mati. Nah, setelah mati gimana? Hidup lagi. Setelah itu apa? Dihisab, ditimbang amal ibadah kita yang baik dan buruk, itu ditimbang. Kemudian setelah itu apa? Nah, itulah nanti akan menentukan nasib kita, surga atau neraka. Jadi perlu kita melakukan introspeksi itu, muhasabah namanya. Nah, kita kanak-kanak tuh Pak, kita ingat-ingat itu. Ya, sholat ambo salam oko. Ya, mungkin ada sholat yang lalai-lalai. Ya, mungkin ada sholat yang umpang-umpang. Ya, nah, kalau sholat masa lalu itu ada yang kurang-kurang, nah, dengan apa kita lengkapi? Nah, itulah gunanya kita, alhamdulillah, ada sholat sunnah. Gunanya sholat sunnah itu apa? Adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat wajib kita.
Itu sebabnya Pak Bu, kenapa habis sholat kita baca istighfar 3 kali kan gitu. Ya Bu, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, Astagfirullah 3 kali. Nggak, Alhamdulillah. Ya, tapi kita baca Astagfirullah. Kenapa? Istighfar pertama kita minta ampun kepada Allah. Kalau selama sholat tadi kita pikiran kita tidak fokus, tidak khusyuk. Nah. Istighfar kedua, kalau selama sholat itu bacaan kita masih ada yang tidak pas, ya, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nah. Makanya umat Islam itu terus belajar dia bacaan sholat itu. Istighfar kita. Yang paling banyak kita akan melanggar itu ketika kita membaca doa antara duduk dan antara sujud. Itu paling banyak itu. Saya bisa pastikan itu Bu. Orang atau imam banyak kalau cepat ya pasti bacanya mungkin kurang betul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu salah bacanya. Ya, saya ikuti ada imam itu cepat. Yang betulnya apa? Rabbi firli warhamni wajburni. Nah, panjangkan pakai i-nya panjang. Aku aja. Ini karena tergesa-gesa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta ampun kepada Allah kan. Istighfar ketiga kita minta ampun apa? Kalau gerakan kita sholat mulai dari takbir sampai kepada salam masih belum sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita. Kita tidak pernah melihat Nabi. Para Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak pernah melihat Nabi. Nah, gimana caranya? Itu kita belajar dari guru-guru kita dulu. Tapi apa? Nah, boleh jadi mungkin kita yang salah dengar, kita yang salah lihat dari guru kita, sehingga sholat kita itu masih belum sempurna. Itulah gunanya belajar terus. Bagaimana takbirnya, bagaimana bersidekapnya, ya kan? Bagaimana i'tidalnya, ruku, sujudnya. Ya. Tiga, kita kan tidak berbuat maksiat dalam sholat. Tapi kenapa kau minta ampun? Itulah minta ampun kepada Allah karena mungkin kita tidak khusyuk. Minta ampun karena bacaan kita tidak benar. Minta ampun kalau gerakan kita tidak sempurna. Jadi Bapak dan Ibu, kita introspeksi. Oh, sholat saya kurangnya di sini. Nah, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Puasa juga begitu. Memang sudah puluhan kali kita berpuasa, tapi yakin bahwa puasa kita itu pasti tidak sempurna 100% itu. Nah, maka apa? Nah, kita yang tahu. Nah, kita sempurnakan. Itulah dengan puasa-puasa sunnah. Nih, di bulan Muharram ini ada hari yang sangat istimewa untuk puasa, kan itu. Terutama 10 Muharram. Ya, kalau bisa 9, 10. Kalau bisanya lagi apa? 9, 10, 11. Tapi kalau ada yang mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram puasa, bagus. Tapi kalau anda sanggup, ya pilih yang Senin Kamis saja. Ya, atau ya tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal 10 saja boleh. Ini setahun datangnya. Ya, tahun depan belum tentu kita dapat. Ya. Kenapa kok puasa 10 Muharram itu sangat dianjurkan sehingga Nabi mengatakan ahtasibu. Ya, saya menganggap bahwa orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram itu akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya setahun yang lalu. Dosa besar itu dengan tobat. Dosa kecil ini yang banyak kita lakukan Pak. Paling banyak kita lakukan dalam sehari. Dosa kecil itu.
Nah, setahun yang lalu dengan apa? Nah, itulah datang 10 Muharram. Nah, kenapa kok begitu besar ya fadilah puasa di tanggal 10 Muharram itu? Karena di 10 Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pula. Mulai dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam ya diterima tobatnya di itu tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Ayub alaihissalam sembuh sakit tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari ya perut ikan tanggal 10 Muharram. Nabi apa lagi? Nabi Nuh alaihissalam ya diselamatkan oleh Allah dari badai topan tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat dari ya kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Alaihissalam 10 Muharram. Nabi yang gagah itu Nabi apa? Paling gagah. Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari penjara tanggal 10 Muharram. Bapaknya Yakub ya sampai buta matanya, kenapa? Karena sedih. Ya karena anaknya hilang, berpisah dari dia. Tapi apa? Ketika Nabi Yusuf bertemu kembali dengan ayahnya Yakub, maka Nabi Yakub sembuh matanya pada tanggal 10 Muharram itu. Hujan pertama yang turun dari langit ke bumi ini tanggal 10 Muharram. Bumi diciptakan pertama kali tanggal 10 Muharram. Jadi Pak, itu keutamaannya ya tanggal 10 Muharram itu. Maka apa? Ya, di antara amalan kita adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa tuh Bapak. Panjang umur kita, sehat badan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kita introspeksi. Ya. Kita banding-bandingkan, kita ukur gitu. Yang kita pakai dengan akan dipakai pada alam lain. Seandainya umpamanya 5 bulan lah ya, 5 bulan manfaat kali 5 bulan itu, ya kan? Sementara yang sudah terpakai ini sudah 60 tahun ya itu. Nah, jadi kita kembali muhasabah diri. Nah, dosa sudah berapa banyak? Dosa banyak. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa. Nah, perbanyak istighfar, minta ampun terus. Ya. Karena sekecil apapun dosa yang dibawa ke akhirat nanti kalau tidak diampuni, maka itu akan membawa orang itu ke dalam neraka. Jadi jangan pandang enteng dosa. Ya. Minta ampun terus, tobat terus, istighfar terus, cari waktu-waktu yang paling terbaik untuk minta ampun, waktu yang paling terbaik untuk istighfar. Nah, mana waktu-waktu yang paling baik untuk minta ampun, untuk tobat? Nah, pertama sepertiga malam, menjelang waktu subuh masuk, wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Hendaknya menjelang subuh itu, menjelang fajar itu ya perbanyak minta ampun, ya istighfar. Nah, diajarkan pula oleh Nabi kita lafal-lafal istighfar tadi. Bisa baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau dapat ya penghulu raja istighfar itu yang kita baca, terbawa semuanya tuh Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak dapat dibuat. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Tuh. Hah? Aduh tinggal. Hah? Ah ya itu. Kan itu. Pak Ibu enggak. Auzubillahi min syarri ma sana'tu.
Ulang lihat. Allahumma anta rabbi. Aleh. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ala abu'u laka bi zambi, ya sampai seterusnya. Ya itu. Ini kalau diulang-ulang apa-apa kadang bisa kacau enggak. Tapi itu yang kita baca terus. Ya Bu ya. Allah bara tahu nih Bapak Ibu baca itu. Kalau mau enggak. Ya, itu namanya raja istighfar. Ya, raja istighfar. Kalau kita baca raja istighfar itu, maka ya dalam hadis kata, bila membaca Sayyidul Istighfar itu, nah 20 ilmunya. Ilmunya apa? Pertama menjelang waktu fajar. Yang kedua sesudah waktu sholat. Sudah waktu sholat? Tidak setiap waktu sudah sholat dah. Nah, sesudah sholat maghrib, sesudah sholat subuh. Nah, itu yang paling utama. Ya, sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh itu. Nah, selain itu ya sedang duduk dibaca boleh. Kata Nabi dalam hadis, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu di malam hari, nah sudah maghrib, kalau mati dia malam itu, ya tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali adalah kematian. Kalau matinya malam itu, seolah itu masuk surga. Waktu subuh itu sudah subuh baca. Jadi Bapak dan Ibu, boleh tiap habis sholat Ustaz. Nah, kalau yang mau pelajari itu ya habis sholat subuh dan habis sholat maghrib atau menjelang subuh. Istighfar, banyak istighfar. Nabi saja yang tidak berdosa ya minta ampunnya kepada Allah sampai 75 sampai 100 kali. Ya, kita nih, nah, kita bukan nabi, tidak ada jaminan masuk surga, maka tentu kita harus banyak istighfarnya. Kemudian yang ketiga, apa hikmahnya lagi? Yaitu kita mencontoh semangat dari Nabi dan para sahabat dalam berhijrah. Jadi bulan Muharram adalah tahun baru Islam. Disepakati oleh sahabat kapan dimulai tahun baru Islam itu? Peristiwa hijrah. Bapak dan Ibu, kita bisa Islam, tahu kenal dengan Allah, tahu dengan Rasul, kita bisa sholat puasa seperti ini Pak Bu. Karena siapa? Karena perjuangan Nabi dan para sahabat. Ya, Islam dulu turun, ya Nabi SAW menerima Islam di gua Hira atau Jabal Nur. Alhamdulillah petang sempat ya bayi kate, tapi tidak bisa masuk pada ke dalam. Karena jalan ke situ Paji keteknya bukan main. Sementara orang-orang India, orang Afrika tuh nyo bahasa lingki loh gitu. Sakelok lah sakelok. Tapi itulah betul-betul Pak, perjalanan itu perjalanan spiritual. 2 kali aku mendaki Gunung Merapi itu biasa saja Bu. Tapi mendaki ya ke Jabal Nur atau Gua Hira tadi lain tersebut. Mau tinggi, bukan main tinggi. Boleh pernah Bu? Cari di bawah sana. Kinilah jalan kadang jalan oto bisa itu. Tapi begitulah tak bayang apa dulu, ya. Disitulah Nabi menerima wahyu pertama dulu. Setelah Nabi menerima wahyu, berpikir Nabi, baca romanya menyampaikan dakwah. Karena Islam yang diterima oleh Nabi kok berbeda 180 derajat dengan agama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah. Nah, maka apa? Disampaikanlah dakwah Islam ini kepada orang yang paling dekat dulu. Itulah istri beliau Khadijah. Alhamdulillah Khadijah yang pertama bersahadat. Kemudian baru ya sampaikan kepada orang-orang
Islamlah Abu Bakar, Islamlah Ali bin Abi Thalib. So, agama yang disampaikan yang kita anut ini, kalau disampaikan kepada orang-orang, pasti orang Arab akan mentertawakan. Tidak hanya sekedar mentertawakan, apa kan? Orang-orang Arab jahiliyah, mereka ingin mengubur hidup-hidup ya Nabi kita. Bukan main, Bu. Kalau kita baca ya sirah Nabawiyah itu bagaimana perjuangan Nabi yang menyampaikan Islam ini, Pak Bu, 13 tahun lamanya di kota Mekah itu ya berurai air mata, difitnah, dicaci, dimaki, ya mau dibunuh. 13 tahun. 13 tahun bukan waktu yang sebentar. 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Karena ibu-ibu yang pernah haji Mekah, apa yang untuk kota Mekah? Ya kan? Nah, sedikit orang masuk Islam, ya kan? Dicoba oleh Nabi pergi ke Taif, hijrah ke Taif, ya. Dengan harapan nanti orang Taif itu menerima dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi itu? Nabi ditolak, dilempari dengan batu, ya. Nah, ibu yang pernah haji atau umrah kan ke Taif itu sajam perjalanan itu. Nabi tidak pakai kuda, Nabi jalan kaki. Ya, bayangkan. Ya 100 kilo berjalan resiko ke Padang lagi itu. Nah, menelusuri jalan-jalan terjal macam itu. Sampai sana apa? Ditolak. Lalu apa? Nah, di saat-saat dakwah Nabi membutuhkan istilahnya dana sebagai tulang pinggang namanya ada. Istri beliau ya Khadijah meninggal dunia. Sementara apa? Selama Khadijah yang mensupport biaya untuk dakwah. Awalnya Khadijah itu orang kaya, miliarder di kota Mekah, tadi jatuh miskin. Miskin. Tapi apa? Satu-satunya orang, Bu, yang kain kafannya dari surga itu Khadijah. Ya. Menurut sejarah Khadijah itu meninggal dalam keadaan bajunya ya tidak layak lah. Lalu apa? Yang membantu dakwahnya sebagai backingnya selama pamannya Abu Thalib, tulang punggung, surang tulang pinggang dari segi dana, surang tulang punggung dari segi kekuatan meninggal. Nah disitulah Pak Bu, caci maki, ocehan, ya teror segala macam kepada Nabi semakin menjadi. Nanda dole, nang kerisagan dole, atau lurah nak batu leh, hijau nak besagale, pematang sawah nak pematang leh. Nah disitulah Pak Bu, ya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Berapa kilo tuh Bu? Dari Mekah Madinah itu 6 jam perjalanan, sekitar 600 kilo, karena 600 kilo kalau dengan kereta api cepat ya. Bayangkan Ibu, ya 6 jam atau 7 jam itu Nabi apa? Jalan ke kota Madinah itu. Nah disitulah Bu, baru di Madinah itulah ya dakwah Nabi itu disambut oleh orang dengan gegap gempita. Makanya kata Nabi Pak, Ibu nanti kalau bayi haji atau umrah, kalau belanja di kota Madinah itu jangan cek mana. Ya, kata Nabi gitu, ya banyak-banyaklah berbaik pada orang Madinah. Walaupun yang menjual itu bukan orang Madinah, tapi kata Nabi itu, ya banyak-banyaklah berbaik pada orang Madinah. Kenapa? Karena orang Madinah inilah yang menerima dakwah Nabi gitu. Ya, di Mekah ditolak, di Taif ditolak, tapi apa? Justru di Madinah disambut. Ya, Nabi sampai di sebuah tempat namanya Kuba. Nah, disitulah Nabi Pak Bu membangun masjid. Nabi selama 3 hari di situ bangun masjid namanya Masjid Kuba. Bapak Ibu kalau haji atau umrah nanti itu harus ke situ sholat. 1 kali sholat sana sama pahalanya pahala umrah. Barulah
Nabi menyebarkan dakwah di Madinah itu Bapak. Tapi ya untuk bisa sampai ke Madinah itu bukan sebuah ya perjuangan yang ringan. Nah, itulah disebut dengan hijrah. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Sedangkan orang yang menyambut Nabi disebut ansor. Yang paling mulia kata ulama, muhajirin atau ansor? Dah kok muhajirin. Ya, muhajirin. Ayat mengatakan ya as-sabiquna minal awalin ya wal muhajirin wal ansor. Orang Madinah itu kalau tidak ada orang muhajirin datang pindah ke sana membawa Islam, mereka tidak akan dapat Islam. Nah, jadi yang paling mulia orang muhajirin, karena mereka paling menderita, ya menderita, memegang keyakinan keislaman itu sangat menderita Bapak. Meninggalkan Mekah ada yang kaya, meninggalkan tetangga, meninggalkan keluarga, ya harta segala tinggalkan. Tapi karena hanya untuk mengharapkan ridho Allah, cinta kepada Allah, ya mereka mau Pak. Memang kalau udah cinta kepada Nabi Pak, ceritanya bos kita dapat ke Patang itu kan dari sekian tempat-tempat yang dikunjungi, kalau umrah kan 2 saja, tawaf sa'i. Kalau haji kan itu wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, di Mina, kemudian tawaf sa'i kan itu. Ambo mencari Pak Bu seti nan paling ada ragu manusia di mata Allah Bu ketika kita di Muzdalifah itu. Kalau di Arafah disambut dalam tenda, kasih makan banyak-banyak. Kalau di Masjidil Haram ada AC-nya, ada sholatnya, pahalanya besar. Kalau di Mina dalam tenda dimakan. Tapi kalau di Muzdalifah itu ya datang ke sana tanpa ada sambutan, tidak ada yang menyambut. Ya duduklah sendiri sana. Syukur-syukur ya ada tikar saja dah tempat duduk. Ada jemaah itu yang tidak pakai tikar. Berapa lamanya? Bisa 5 jam, 4 jam di sana. Duduk, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang melayani itu. Dan dikurung, itu kan dikurung, tidak bisa keluar. Ya, sebalik itu pagar saudara. Tidak ada orang buat itu saudara. Kayu warna hebat, warna di padang panjang, berpangkat warna. Memang begitu dijadikan, diciptakan, disuruh kita oleh Allah dan Rasul kita. Akan panjang tuh benda ya Pak. Ya kiri kanan itu Muzdalifah, KPK Mina itu kan kiri kanan itu Muzdalifah, orang pada duduk gitu. Ya kan? Duduk. Kesimpulan apa Bapak? Seandainya bukan Nabi Muhammad yang menyuruh, tidak mau orang hanya duduk di situ sampai nanti datang mobil menjemput. Untuk bisa masuk ke dalam mobil pun itu Bapak, itu tangga antri 1 jam 2 jam pula lamanya, bawa barang banyak-banyak itu barang-barang. Ya siko ada ransel, kidal 2 jam itu menunggu betul. Siapa mau orang dibetulkan betul. Tapi Pak, karena Rasul kita yang menyuruh, ya kita patuh. Sami'na wa ata'na. Ini ada ragu di Muzdalifah itu. Makanya orang kalau haji enggak, tapi kan bagi yang uzur. Kalau mururnya istilahnya enggak singgah di Muzdalifah itu kurang nikmatnya. Tapi Ambo Patang ada sekitar 5 jam di situ, ya. Menemani gitu. Tapi kita berdoa, berzikir. Jadi begitu Pak. Ya. Jadi kecintaan kepada Nabi. Untuk bisa cinta kepada Nabi itu itulah kita pelajari bagaimana Nabi ya membawa Islam itu dulu dari Mekah ke kota Madinah. Baru nanti di Madinah itu berkembang Islam itu. Lalu Islam itu dikembangkan oleh sahabat-sahabat Nabi, sampailah Islam itu ke Nusantara itu. Sampailah Islam itu ke padang panjang. Siapa yang berjasa membawa Islam ke Nusantara ini adalah di antara sahabat-sahabat Nabi itu. Kita alhamdulillah Pak, dapat Islam, dapat agama ini dengan tanpa susah payah.
pokoknya kita perlu syukuri. Ya, jadi itu hikmahnya. Nah, nangka limo, ya hikmahnya muharramnya. Mari kita perkuat silaturahim kita, perkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, kebersamaan kita. Ya, umat Islam itu dibayangkan oleh Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Antara satu muslim dengan muslim lain itu seperti bangunan. Ya suddu ba'du ba'du, saling menguatkan, jangan saling melemahkan. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang lemah, nah kita perkuat. Jangan justru tambah dilemahkan. Umat Islam itu harus bersatu, Pak. Hari ini kita rasakan umat Islam itu persatuannya masih lemah. Seandainya umat Islam itu bersatu, Palestina itu bisa, Pak Bu, sepanjang merdeka. Itulah mungkin ilmunya Allah, entah apa tujuan Allah. Ya, sehingga Palestina itu sampai sekarang masih di bawah jajahan Israel. Paling kurang Bapak kita di masjid, tetangga kita di Parangpanjang ini, maka ukhuwah itu harus kita perkuat. Nah, untuk bisa memperkuat ukhuwah Pak, itu kalau diundang kita datang. Ya. Kalau sakit kita kunjungi, kalau kematian kita bertakziah. Itu adalah rangka memperkuat ukhuwah dan saling memberi, ya walaupun sedikit, saling memberi hadiah, ya saling memberi makanan, minuman. Itu yang akan memperkuat ya ukhuwah Islamiyah tadi, persaudaraan tadi. Jadi itulah Bapak dan Ibu 5 hikmah pesan dari tahun baru ya Islam 1448 ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kepada kita kekuatan, kesehatan ya sampai sisa umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi